Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciko Nandaria Pratama dengan NIM 046. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai peran artificial intelligence dalam transformasi sistem informasi manajemen. Sebelum saya lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai arti dari artificial intelligence itu sendiri. Jadi untuk artificial intelligence itu adalah teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin untuk mensimulasi kecerdasan manusia, di mana ini berguna untuk membuat keputusan ataupun memecahkan masalah. Nah, terus untuk selanjutnya itu adalah sistem informasi manajemen. Untuk sistem informasi manajemen adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan juga mendukung untuk pengambilan keputusan dalam organisasi. Itu adalah singkat dari pengertian dari artificial intelligence dan sistem informasi. Akan saya lanjut. Nah, dalam uh, uh, materi ini ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu pendahuluan, manfaat artificial intelligence, tantangan implementasi dari artificial intelligence, serta strategi yang akan digunakan untuk pengembangan artificial intelligence. Oke, saya lanjut. Ini adalah pendahuluan. Bisa dilihat di sini, artificial intelligence menjadi bagian dari sistem informasi manajemen dan salah satu teknologi yang berperan penting di berbagai sektor. Nah, jadi artificial intelligence dan sistem informasi manajemen ini bisa dibilang saling berhubungan, di mana dalam sistem manajemen ini bisa artificial intelligence ini bisa membantu sistem informasi manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih akurat tentunya. Jadi untuk kedua ini bisa dibilang saling berhubungan. Saya lanjut. Nah, jadi ini adalah manfaat-manfaat dari artificial intelligence. Yang pertama itu adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas, di mana untuk artificial intelligence ini berguna untuk uh, mengurangi ataupun mempermudah kita dalam mencari ataupun uh, ya untuk memudahkan kita dalam pencarian ataupun analisis dari data itu ya. Dan itu juga, dan artificial intelligence ini juga bisa membuat kita lebih produktif karena waktu yang kita gunakan dalam pencarian materi ataupun yang lainnya itu bisa menjadi lebih ringkas. Oke, yang kedua itu adalah analisis data dan prediksi tren, di mana artificial intelligence ini bisa memberikan bisa untuk membuat keputusan, di mana keputusan itu terbilang relatif singkat, tidak harus kita bikin lagi. Semisal kalau misalnya kita ada data, terus kita olah terlebih dahulu itu datanya menjadi informasi, itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi jika ada AI, itu akan membuat analisis ini, data ini atau prediksi tren itu menjadi lebih singkat. Yang ketiga itu adalah optimasi keamanan dan manajemen risiko, di mana artificial intelligence ini bisa membantu sistem informasi manajemen dalam serangan-serangan seperti keamanan gitu. Misalnya ada hacker ataupun yang lain, di mana artificial intelligence ini bisa memblokir dari hacker itu. Nah, yang ketiga adalah peningkatan layanan pelanggan, di mana jika ada artificial intelligence dalam sistem informasi manajemen itu bisa membantu semisalnya perusahaan yang kita tahu bahwa manusia itu membutuhkan istirahat, tetapi jika sistem atau mesin itu tidak. Nah, jadi semisalnya ada orang yang ingin pelanggan yang ingin untuk memberikan keluhan ataupun masukan ataupun saran ataupun kritik ataupun menanyakan sesuatu kepada perusahaan ini, itu bisa langsung ditanyakan kepada chatbot ataupun asisten virtual. Oke, saya akan lanjut lagi. Nah, itu sekarang ada tantangan dan implementasi AI dalam mesin, karena AI ini dibuat oleh manusia tentu ada, dan AI ini termasuk canggih
jika canggih itu nggak mungkin dong langsung langsung terbuat gitu aja. Ada tahapan-tahapan tersendiri untuk membuat AI. Dan dalam tahap-tahapan itu ada tantangan dalam implementasinya. Nah, yang pertama itu jika biaya implementasi yang tinggi. Nah, saat kita ingin membuat AI atau artificial intelligence dalam sistem informasi manajemen, itu kita harus yang namanya membeli perangkat lunak, perangkat keras, ataupun SDM yang cukup besar. Nah, untuk yang perangkat keras ini itu berguna untuk semisalnya kita ingin membuat penyimpanan, itu tuh harus yang canggih. Jika tidak canggih itu bakal cepat panas ataupun akan menjadi overload gitu. Untuk yang perangkat lunak itu, perangkat lunak ini adalah kayak rumah buat AI-nya itu. Nah, jadi untuk perangkat lunak ini berfungsi untuk menjadi rumah dari perangkat lunak itu. Nah, perangkat lunak ini itu kan banyak ya, kayak maksudnya banyak kode-kode di dalamnya. Itu bisa menjadi rumah dari AI ini. Nah, jadi untuk perangkat lunak ini membutuhkan biaya yang besar juga. Ini juga berkesinambungan dengan sumber daya yang terampil cukup besar, di mana sumber daya ini berfungsi untuk pembuatan dari perangkat keras dan perangkat lunak, dan biayanya itu tidak kecil. Selanjutnya adalah integrasi dalam sistem yang lama. Nah, untuk integrasi dan sistem yang lama itu hampir serasi dengan sumber daya yang terampil ini, di mana untuk membuat AI atau memahami AI dalam prodi sistem informasi ataupun informatika itu membutuhkan sekitar 4 tahun. Tapi di online itu ada kelas-kelas online lainnya, tapi itu membutuhkan waktu yang lama juga. Nah, yang ketiga itu adalah kurangnya keahlian teknologi, dimana walaupun di tantangan kedua ini ada yang namanya memahami AI itu agak lama. Nah, yang ketiga itu juga agak berkesinambungan, walaupun lama karena itu lama jadi kurangnya tenaga kerja, karena untuk memahami AI sendiri itu lumayan ribet. Nah, yang keempat itu adalah kendala etika dan privasi. Nah, jadi dalam penggunaan AI itu tuh kadang orang-orang kurang percaya dalam AI itu sendiri, karena takutlah semisalnya bakal ada sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Lanjut. Nah, ini adalah yang selanjutnya adalah strategi implementasi AI dalam SIM. Nah, untuk strateginya implementasi itu yang pertama adalah meningkatkan literasi AI dalam organisasi, di mana ini seperti di dalam tantangan tadi, di mana itu susah. Tetapi jika adanya pelatihan dan juga adanya pengembangan keterampilan dalam satu organisasi, seperti kita contohkan saja ada organisasi dari bootcamp gitu yang membantu orang-orang dalam pembuatan AI ini, maka implementasi AI yang membuat AI itu menjadi banyak, dan itu akan mudah lah dalam AI bisa diimplementasikan dalam SIM, karena yang bisa membuat AI itu lebih banyak. Nah, yang kedua itu adalah mengadopsi pendekatan bertahap. Nah, yang ketiga itu adalah membangun infrastruktur yang mendukung. Nah, di mana yang ketiga ini itu berkesinambungan dengan yang sebelumnya, di mana kalau kita mempunyai infrastruktur yang memadai, itu bisa membuat implementasi AI ini lebih berkembang. Yang terakhir itu adalah pengembangan kebijakan etika AI. Nah, untuk yang ini itu tuh kita tuh harus memastikan AI itu menggunakan kata-kata yang baik dan beretika dalam bisnis. Oke, kesimpulan terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik dalam peran AI dalam SEM itu, AI dan SEM itu saling berkesinambungan, di mana AI dapat meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam pengambilan keputusan serta keamanan data.
Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.